Ikan ini loh, kita hapus aja loh berarti. Touch me like this. Hold shit dah. Gak masak nih. Oke lanjut, langkah MLS. Kita ya harus milih switch sing layer 3. Jadi konfigurasi VLAN pada MLS multi layer switch atau switch layer 3. Artinya apa? Switch sing iso disetting IP. Bisa routing. Dan di switch layer 3 yo sama network device switch baru pilih sing switch layer 3. Waduh, ini. Nah, iki lho, switch layer 3 itu PS ini. Sing ana PS e. Iki lho yo, 3560 24 PS atau 3650 24 PS. Antara dua iki tok. Wis ah. Logone kok matahari bersinar iki. Iya. Wis ah. Iki MLS. Barang yo antara iku. Yo antara iki lah, antara dua iki. Nah, iku sikile kok nguripno sih. Kalau ada Inti. Colokan sih. Kanan. di kanan sih. Sing gede kan Bu. 36. Sama kan kayak tadi, tak bagi dua. Jadi VLAN 100 kayak VLAN, ojo VLAN 1 itu default. Gak boleh pakai VLAN 1 loh. VLAN 1 itu VLAN default. Sebenarnya boleh, cuma itu kan default nih. Akhirnya dia seolah-olah gak gabung VLAN tertentu. Ini VLAN lagi, kayak VLAN 1 saya apa namanya? VLAN ini sama mbak router sama nih apa kok IP ini ya orang begini sih kan ini dia sih di setting IP berapa kira diaturan nih Ada. orang dua Itu satu. ya Satu. dua misal si dua nih kayak gitu Dua. apa misalnya 1.1 berarti IP sih ada di router ini harus Satu. jelas ya desktop IP tidak ini titik 3 ini 1 ya jelas ya lu ini kudu 1.1 itu kan ini DKI 2.2 Dapat 6 oman. ini 2.1 berarti IP yang ada di MLS ini kudu 2.11 apa 1.1 nggak 2.1 kan VLAN 100 di IP 1.1 VLAN 200 di IP 2.1 soalnya kita ada gambaran kan konsepnya sama persis dengan sing metode 1 ini mang jelas ya tinggal pengaturannya ini masuk nah ini would you like to enter initial configuration sama ya boh enable configuration terminal terus kita harus buat interface baru pertama itu apa kan kita mau ada VLAN 100 dan VLAN 200 kan dan untuk switch kan nggak perlu buat interface baru karena langsung ono tinggal VLAN sekian terus masuk no si interface itu masuk ke VLAN sekian ya saiki posisi ini MLS dengan switch itu MLS dengan router itu sama nah router mang kan butuh buat interface baru kan sub interface mang loh nah di router kan dia buat sub interface tapi untuk multi layer switch ini kita harus buat interface VLAN yang baru kayak tadi kan interface gigabit bla 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 terus belakangnya kan ada titik gigabit misalnya gigabit 0.1 ada titik kan 100 ini enggak kita enggak buat sub interface tapi memang benar-benar buat interface VLAN ya apa cara buatnya ya interface ini ada kan interface VLAN buat VLAN interface VLAN nomor VLAN nih piro nomor VLAN nih 100 tinggal dikasih nama yo name misalnya opo jaringan 1 oh duduk ya kawan description jaringan 1 dan ini langsung dikai IP address sama kan nggak switch apa nggak router man kan
Tapi router mah kan ono encapsulation .1q bla 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 baru dikai IP kan. Dan ini setelah buat interface langsung buat IP address. Piro IP address? 4 satu subnet kelasnya titik lanjutannya wes dilatih no SH wes yo. Setelah itu buat interface VLAN satunya lagi toh. Oh berarti interface VLAN description terus IP address subnet mas. Wes kita selesai buat interface. Jadi interface VLAN itu ada di dalam MLS ini, di dalam multilayer suite ini. Setelah itu kita lapor harus dudurno kan. FA01 iki kok melok VLAN berapa, FA02 ikut VLAN berapa, FA03 ikut VLAN berapa. Apa nih? Apa IP routing? Duduk. Yo emang IP routing itu ben iku sih. Setelah ini apa jenenge masuk ke interface. Yo, konfig yo. Interface FA01 kan. FA01 masuk VLAN apa? Apa ya? Switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN. Wes, siji nih. Interface FA 0 plus 2. Terus switch port mode kan sing switch biasa. Terus switch port akses VLAN 1. Ganti mana? INT FA 03 urutannya. Nah, 03 kan. Terus switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN 1 nih. INT FA0 switch port mode switch port akses VLAN lebih gampang kan? Sebenarnya sama aja. Jadi nek lo switch apa jenenge router on stick kan ada router. Nek di router on stick kan ada router terus nyambung switch ini kan baru bagi-bagi. Lah nek multilayer switch wis langsung. Jadi di dalam kene yo iso ngatur switch, ngatur VLAN seperti switch, yo ngatur interface dan ngatur IP seperti router kan. Langsung ada di situ. Jadi MNS ini kayak gini iki. Lah iya, bisa gawe switch, ya bisa gawe router. Ngono. Saiki dicoba. Ping nang di misalnya ke sampingnya ya. 1.3 ya. 1.2 itu IP-nya dhewe, 1.3 IP sebelah. IP-nya router 1.1 iso kan? Coba ke IP router sampingnya. Iso. Ke klien sampingnya. Biasa routing bisa. Sik, suwe. Masa udah kayak IP routing. Oh iya, benar. Switch ini default itu jadi switch layer 2. Default switch nek gak diatur dia itu jadi layer 2. Supaya dia bekerja layer 3 kudu di lagi loh ono routing kan, enable IP routing. Jadi biar dia bisa meneruskan jaringan satu ke jaringan yang lain. Settingan lagi IP routing. Wes, paling kok coba pin maneh. Iso apa enggak? Tuh, gak bisa. Ke klien satunya mana? Tuh, bisa kan? Iya sih netok.
kita bikin ya. Mengaktifkan fungsi routing pada MLS atau switch layer 3. Cara nih di konfigurasi VLAN ini mang ya apa ya? Pertama kan buat interface baru kan. Interface VLAN terus. Interface VLAN 1. Setelah itu description-nya kan. Terus setelah itu IP address-nya. Setelah itu no shutdown. Ini membuat interface VLAN dan memberi IP address. Bisa. Selanjutnya apa? Selanjutnya kan mendaftarkan interface ke VLAN kan? Iya kan? Daftarkan interface ke VLAN kan? FA01 itu anggotanya VLAN sapa? F02 anggotanya VLAN sapa? Itu didaftarkan di sini. Masuk interface FA01 switch port mode access. Baru switch port akses VLAN 100. Wis ya? Wis. Wis selesai. Tinggal diatur IP ini, wis. Voila, selesai. VLAN di MLS begini toh. Wis kan? IP routing. Apa? IP routing kan ini mengaktifkan fungsi routing pada MLS. Pertama ya tak apa-apa ya. Pertama apa? Pertama. Kudune iki dhisik kan pertama iki. Fungsi router ini ngono. Bisa nerusno kejadian yang berbeda. Wes sampai kini ada yang tanyakan? Sampun, paham. Wes ya, catat dulu. Baru mari ini routing. Kita hapus ya. Kamera makro. Routing itu apa ya? Proses penentuan jalur kan. Jalur apa? Jalur jaringan. Nek kalian ngecek di router ini misalnya kita naruh router terus ngatur switch ngatur PC Makro. Tidak. Suara nyatet. contoh kayak ini jaringan. Ini keterangannya router itu menghubungkan jaringan apa enggak apa? Jaringan satu dengan jaringan lain ya kan? Jaringan LAN satu dengan jaringan LAN yang lain kan? Misal contoh ini. IP-nya berapa ini? Oh misal tak atur ini ya, tak setting ya kan tapi ini 198.1.0/4 ini 192.2.0/4 sing iki 198.3.0/4 Video lah. bisa disetting kan ini kira-kira ini dua ya
Gitu ini. 1.1 ae berarti router iki kok sing nyambung ke PC kudu 1.1. Ya jelas ya. Sing nyambung ke iki G00, G00 IP-ne wes gampang. Terus sing G001 iki Ini pakai GUI ta, Mas? 2.1. Misal cepet teh bocah ini silakan belajar dhewe kan untuk apa nih. 1308 2.1. Wes ya. Paham pakai GUI. Kuwi ora boleh lah nek CLI yo iku tricky titik lah. Iki 1.8 2.2. Sing nisor iki 3.1 loh. Tulis mana keterangan ini 1.1 iki 2.1 iki 2.2 iki 3.1 wis yo tulis ya bisa keterangan nih tadi di gigabit 00 IP ini ku 2.2 di gigabit 002 3.1 gigabit 001 2.2 jelas ya ini wis yo PC iki sudah disetting IP 1.2 kedua ini 1.1 kita coba ping kira IP ini sing 1.1 aja bisa kan ngeping selanjutnya ke atasnya kan 2.1 kan 2.1 bisa apa enggak bisa karena 2.2 gak ngerti gak iso kenapa gak bisa Beda perangkat. Kedua. apa nggak bisa saya gini balik aneh kayak gini kita coba ping IP nya dewe piro 3.2. Oh. bisa ya gateway-nya berapa? Bisa kan? IP atasnya mana? 2 titik? 2. Oke ya. Terus IP selanjutnya 2.1 kan? Bisa apa enggak? Gak bisa. Lah kok lagi pertanyaan nih. Kenapa nggak bisa? Di sini orang sing jenenge routing nunjukno iki di dalam router iki iku ada jaringan apa ae sing terhubung. Keterangane iki C, sing keperfik iku CC iki. Maksudnya apa? Di dalam jaring itu loh, C kan ada keterangan kan, connected kan, artinya nyambung. Ada jaringan yang nyambung dengan prefix IP 2.0/4 iku nyambungin nang G001. Iki ya, bener kan? 2.0 G001. Terus ada jaringan yang nyambung nang G000 prefixnya 3.0. Bener ya? Bener kan? Tadi router iki cuma kenal jaringan iki ambek jaringan iki. Benernya gitu. Bener nek iki PC. Nek iki PC ngeping langsung rene iso. Nek PC lho ya. Nek PC bakal langsung iso. Contoh ini. Contoh ini kan. Kan sama bentuknya. Bedane iki kan kliennya router. Iki kliennya PC kan. PC A ngeping ke PC B bisa apa enggak? PC B ngeping ke PC A bisa kan? Kenapa PC A bisa ngeping ke PC B? Karena si A ada gateway ini kan. Iya kan? Ada gateway ini toh. Jelas kan? Tadi ngerti kan? Oh, ketika si PC A ini gak menemukan IP yang ada di lokal, dia bakal keluar lewat IP iki kan. Iya kan ya? Saya kita lihat di sini. Iki kudune iso keping rene apa enggak? Harusnya teori ini bisa apa enggak? Bisa. Harusnya bisa karena iki ada Kedua. gateway ini kan. Iya kan ada gateway ini kan. Karena dia ada. Terus iki kudune iso ngeping nang kene apa enggak? Seharusnya bisa. Kok iso? Karena apa? Ada kedua ini. Emang ada gateway ini iki? Udah nyeting gateway ini? Belum. Emang nyeting apa nih, Bang? Cuma nyeting IP kan. Ono enggak gateway ini? Belum ada. Nah, berarti apa yang perlu diatur? Statik. Lah nek iki merupakan suatu PC.
kan harus diatur gateway. Maksudnya apa? Ketika dia gak menemukan jaringan di lokal iki bakal diterusno ke sini kan. Lah itu maksudnya proses routing. Dia iki gak kenal, aku gak kenal jaringanmu, aku kenal itu ya berarti mek iki ambek iki tok. Nek PC iki ngeping nang PC, router iki ngeping nang router sampinge pasti iso. Iya, berarti ada dua ya. Pasti iso. Karena apa? Dia dalam satu jaringan yang sama. Lanek router ini ngeping ke 3.1 gak iso karena si router gak kenal ambek 3.1. Coba ya, iso gak 3.1? Pasti gak iso. Jadi ping itu bukan proses dari komputer ke tujuan tok gak, tapi ping itu proses komunikasi sing bolak-balik. Tadi misal aku ngeping Haikal, "Woi Haikal, nek awakmu gak jawab RPO." Tapi nek awakmu jawab, aku nyelok awakmu jawab, iku baru replay. Begitupun iki, apa iki gak iso ngeping ini? Ya soalnya si PC iki tahu dia itu menuju ke jaringan luar lewat iki, tapi dari sini gak iso balik ke PC yang ngeping itu makanya RTO. Pesan yang dikirim gak nyampe lagi ke dia, makanya dia RTO. Jadi dengan routing, proses routing, jenenge proses routing kan proses penentuan jalur kan. Jalur kemana? Jalur ke jaringan yang dituju. Ini kan jelas, jaringan ini kan 1.0 kan ya, tak dipisah ini. Ini kan, ini jaringan 1, jaringan 2, relay, jaringan ke 3. Ya coba saya cek warna ya, warna. Wih, aku suka warna. Pink. Nah, jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. PC ini kenal nggak baik jaringan sini, jaringan lokal? Pasti kenal. Dengan jaringan luar, kenal apa enggak? Awalnya, gak kenal kan? Tapi karena dia ditambahi IP gateway, akhirnya dia kenal kan? Oh, pokoknya menuju jaringan luar, pokoknya diatur sampai IP 1.1 ini. Tapi kan router ini harus kenal sisan kan baik jaringan luar. Kalau dia cuma nyambung iki tok, gak dikenal jalur-jalur liyane ya kenali si router ya cuma kene tok. Berarti ini kan PR kan gimana sih cara jaringan 1 ini bisa terhubung ke jaringan 2 atau sebaliknya kan ngono. Lah itu harus ada proses routing. Dalam proses routing itu apa sih yang penting? Ada 2 parameter, ada 3 parameter sebenarnya. Dalam melakukan routing ada 3 parameter. Satu apa? Jaringan tujuan atau subnet tujuan nih. Yang kedua, subnet masing. Yang ketiga, gateway ini. Dalam contoh ini, si router ini pengen kenal dengan jaringan lokal ini. Berarti gimana cara proses penentuan routing ini? Kudu kenal kan, maksudnya parameternya kan ada 3 ini. Apa ya jaringan tujuan? Berarti di pengaturan router 1 ini harus nambah pengaturan tujuannya 3.0. Subnet masih biro /24 kan? Terus gateway ini, gateway ini pasti 2.2. Maksudnya gimana? Router 1 ini untuk terhubung ke jaringan kedua harus lewat IP 2.2 karena dia terhubungi kan ke sini kan? Iya kan? Ya. Akhirnya kok si router ini bisa meneruskan jalur ke sini. Begitupun sebaliknya, proses routing itu nggak hanya satu arah, tapi harus 2 arah. Iki ya kudu kenalan begini, ya apa kenalannya ya memang nambah destinasi tujuannya. Nah, tujuannya 1.0 dengan gateway 2.1. Baru ini kok antara jaringan A dan jaringan B bisa saling komunikasi. Soalnya udah kenal dalane, wes ngerti dalane. Oh, nek dalan nang jaringan kedua itu lewat gini. Begitupun router ini, oh nek dalan menuju ke router apa? Oh nek menuju ke jaringan 1 dalane itu lewat gini.
Nek gak ngerti dalane yo datane nyasar, akhirnya gak nyampe ke tujuan, gak nerima, gak replay. Makanya proses routing itu dodono. Nek kamu kepingin nang jaringan kedua, dalane lewat kene lho. Tapi dodono dalan budal, gak tahu jalan pulang, ya itu mang harus tahu jalan berangkat, yo harus tahu jalan pulang. Makanya dua-duanya perlu nyeting routing. Di sini nyeting routing statis. Apa itu routing statis? Ya pemberian routing dilakukan secara manual. Maksudnya apa? Ya memang nek ono jaringan iki ya kita harus nulis, oh jaringan 3.0, gitu ini 2.2. Oh ada jaringan 10.0. Nanti lewatnya 2.2. Oh ada jaringan lagi 100.0, lewatnya 2.2. Lah itu nulisnya manual kabeh. Iku statis. Nambahno niku nambahno satu per satu. Iku manual itu. Lah nek statis manual. Iku statis. Lah nek dinamis, kene iku gak perlu nambahno tujuane iku satu-satu. Otomatis kok dapat. Otomatis. Tujuane sakmene, G2-ne sakmene iku nanti otomatis. Iku kok iku ada di OSPF sampai IGRP. Dina iki bahas routing statis ae. Saiki apa carane ngatur routing statis? Di router iki nek Cisco ono langsung statik. Tapi diatur CLI ono. Kalian bisa lihat atas sampai bawah ini. Di sini berarti kan kosongan. Enggak ada pengenalan jaringan sama sekali. Cara nambah nih, bener kan ada 3 parameter kan. Jaringan tujuan, subnet mask sampai gateway kan. Network tujuannya berapa? Misalnya aku nyeting iki kan. Kepingin kenal network mana? Iki kan. Piro network iki? 192, 108, 3 titik. IP network 0 kan, karena slash 24. Masih. Tulis saya 24, gak masalah. Bisa kan? Bisa. Next HP itu gateway. Gateway ini piro untuk menuju ke sini? Tapi kan di CLI gak bisa gitu. Ya didelok lah gitu. Masih piro 24, next HP. Iki kan, untuk menuju ke sini kan kudu lewat iki. Lah IP ini piro 2.2. Ditambah. Oh, gak iso butuh 255. Iya. Wis yo, ditambah. Wes, perintah ya ini IP root jaringan tujuan subnet mask baru gateway ini kan. Wis yo. Kecuali parameter nih jaringan tujuan utawa istilahnya network subnet mask keterangannya dulu. Gateway itu next. Wis ya. Iki wis kenal. Router iki wis kenal menuju sini kan. Tapi iki ya kudu kenal kan nang kene. Berarti piro sing kudu ditambahno? Routing statik iki kan. Piro network sampinge? 1 titik masih next HP. Apa 2.1? Apa 2.1? Kalian kan ngatur router iki kan. Pengen kenal ambek iki kan. Lewat. Ya apa cara kenal ambek iki? Kan pasti ini lewat jalur ndi? Kan lewat jalur iki. Iya. Lah ini piro 2.1 makanya 2.1. Coba saya keping-pingan. Setelah nambah ini, iku ada tabel routing baru. Nah, ini ono tambahan routing statik jika menuju ke jaringan 1.0 itu kudu lewat 2.1. Jelas toh? Nek menuju ke jaringan 1.0 itu menuju lewat IP 2.1. Lah nek siji iki sama untuk menuju ke jaringan 3.0 itu melalui IP 2.2. Wis padha kenal ya akhirnya saiki. PC iki pengen ngeping PC iki kan IP-ne 1.2. Pengen ngeping ke IP 3.2. Dalam prosesnya kan
ping 192.168.3.2 bakal terus nang switch kan. Switch bakal nyebar kan. Iya kan? Iki ya nyebar kayak ini kan. Switch nggak ada jawaban. Apa komputer ini nggak ada jawaban, nggak ada IP ini. Karena nggak ada, Pak switch ini apa si komputer ini bakal ngomong nang router. Woi tolong dolekno. Karena gateway ini kan ini kan, ngomong nang gateway, tolong aku cari no IP iki. Gateway ini bakal ngecek kan di tabel routing iki. Bakal ngecek ono enggak IP address yang diminta sama si PC ini. Karena tadi kan dia minta IP 3.2 kan. Sebelumnya memang ono enggak IP ini? Gak ono kan? Gak ada kan IP ini. Makanya gak ngerti kan? Loh, aku gak ngerti 3.2 soalnya nduk tabelku iki. Nduk datanya dia, catatannya dia gak ada IP address 3.sekian/opo. Awalnya emang bakal dibuat, gak nemu aku RTO. Tapi karena sekarang udah kenal, kan kenal loh wisan. Oh IP 3.2 loh. Oh IP 3.2 berarti kudu tak terus nang router samping iki. IP router samping iki iki kan 2.2. Akhirnya dia iki bakal nerusno traffic ke 2.2 iki. Si iki bakal nerusno kan. Oh aku ndolek iki 3.2 lah. 3.2 iku iki lho. Nyampe akhirnya ke sini. Gak nyampe kalau reply kan enggak. Balik mana kan datane. Nunjukno dia itu nek wis berhasil ngirim pingi kemana. Dia itu bakal balik. Oh aku ngirim balik nang 1.2. Akhirnya terus ini kan. Ono enggak 1.2? Enggak ada kan. Diterusno nang router. Lah router ini mah awalnya bakal ngecek sisan. Bakal ngecek jenenge apa? Tabel routing kan. Awakmu kate ngirim nang ndi? Oh aku kate ngirim nang 1.2. Dicek kan sebelum diatur iki ono A1.2. Enggak ada. Bakal pedot ini. Aku gak ngerti IP 1.2. Tak buai datane. Yo akhirnya tetep timeout walaupun datane wis nyampe kene. Tetep timeout karena dia iki gak sampai balik maneh ke si PC 1.2 iki. Makanya iki perlu ditambahi routing sisan. Tujuannya nang di ke 1.0 pintune kene. Tadi kan setelah ditambah, akhirnya kan ngerti, woi, iki aku kita ngirim nang 1.2. Router kan ngecek 1.2. Oh nek nang IP 1. sekian, iku kudu tak terus nang 2.1. Iya kan? Akhirnya dikirim ke 2.1. Lalu do kene ngecek mana kan? Oh ada 1.2. Iku diterus nang switch ae, seret, aku nyampe. Iku lah fungsi routing dodono dalane nang di. Iku. Paham enggak salah satu kene? Akibat diatur routing ambek akibat gak diatur routing. Wis ya paham ya sampai satu kene. Tadi data itu mah gak ngirim tok, tapi kudu diterima. Data yang dikirim gak nyampe lagi ke kita, itu dianggap sebagai data yang hilang. Iya. Sampai kene ada yang ditanyakan, yo ini kita nyeting routing statis. Mun router ana telu ya apa? Nah, itu kudu ngatur maneh. Misal routernya nambah maneh. Belum. Wah, iki kok ae gak saiki. Oh, gak cukup korting. Misal maneh klien nduk kene. Ya apa carane? Iki ya kudu ngatur sisa maneh. Untuk menuju ke jaringan iki lewat pintu iki. Iki ya ngono untuk menuju ke jaringan iki lewat pintu iki. Nambah maneh jaringane. Makanya nek kok jaringane tambah akeh, nambah manual ini kan ribet kan. Makanya harus ada OSPF atau EGRP routing dinamis. Kene gak perlu nulis tujuane piro, pintune piro, gak perlu. Kok dia iki otomatis update jenenge tabel routing ini. Tabelnya satu kene bakal update. Kita nggak perlu masuk ke secara manual. Si router ini kok bakal doleki dhewe. Iku fungsinya routing dinamis. Wis sampai kene enggak ono sing ditanyakan routing statis? Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, warnanya kan ini. Terus cek tabel routing. Kecuali yo tabel routing itu menentukan dia itu kenal apa enggak dengan jaringan itu. Nek dia gak kenal dengan jaringan yang dituju, ya otomatis datanya di drop. Aku gak kenal, kalau aku sembuh jalan di buat datanya. Tapi nek kenal bakal diterusno. Wes yo, ada yang tanyakan? Enggak ada. Yo sampai di sini yang ada ini. Sekian, wassalamualaikum.